Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sekali lagi saya bacakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini ketika kita percaya bahwa firman Tuhan ini selalu baru setiap waktu, dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita mempunyai kelimpahan. Di dalam Yesus kita mempunyai kelimpahan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang beranggapan bahwa hidup orang Kristen penuh batasan. Namun, ketika kita memahami firman Tuhan dengan benar, hidup di dalam Kristus justru adalah hidup yang penuh kelimpahan dan tak terbatas. Kasih-Nya tak terbatas, pengampunannya tak terukur, dan kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita yang percaya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, marilah kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya akan membagikan beberapa poin penting untuk kita hidup dengan hidup mempunyai kelimpahan, hidup yang tidak terbatas. Karena kita mempunyai Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah kasih Tuhan yang tak terbatas. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal." Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan kepada kita begitu besar sehingga Dia rela berikan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, kasih inilah yang tidak bergantung pada kebaikan kita, tetapi sepenuhnya merupakan sifat Allah yang penuh kasih. Tidak ada yang bisa membuat Tuhan mengasihi kita lebih sedikit. Kasih Tuhan dikatakan adalah kasih yang sabar, murah hati, tidak cemburu, dan tidak sombong. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7 dikatakan, karena itu kita dipanggil untuk mengalirkan kasih Allah kepada sesama. Yesus berkata melalui kasih kita, dunia mengenal bahwa kita adalah murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Nah, sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini marilah kita merenungkan kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita hidup dan kita diselamatkan oleh kasih Yesus. Nah, yang kedua adalah pengampunan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan setia mengampuni setiap kali kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, dan kita percaya pengampunannya tidak pernah habis karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, namun sebagai orang yang telah menerima pengampunan, kita juga dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Di dalam Matius 6 ayat 14, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni kesalahan orang lain karena Bapa kita di surga telah juga mengampuni kita. Dengan mengampuni kita menunjukkan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah dalam rasa kekecewaan mungkin atau
rasa ego yang terlalu tinggi. Tetapi mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus mengampuni. Pengampunan adalah kunci membebaskan kita dari belenggu kepahitan. Hal apapun itu, mari kita mau belajar mengampuni. Lewat pengampunan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita, kita juga menjadi saksi bagaimana kehidupan kita dan bagaimana kasih itu kita bisa bagikan kepada orang yang di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah kasih karunia Allah yang tak terbatas. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ke-9 dikatakan kasih karunia adalah dasar dari keselamatan kita. Mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha kita. Kasih karunia Tuhan membawa kita dari kegelapan dosa ke dalam terang dan keselamatannya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia inilah kita dipanggil untuk menjadi pintu masuk kasih karunia bagi sesama kita. Tuhan menginginkan kita menunjukkan kebaikan kita pada semua orang, seperti yang dia lakukan kepada kita dalam Lukas 6 ayat yang ke-31 mengatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ketika kita memberi kasih karunia kepada orang lain, mengasihi orang lain, kita menunjukkan betapa besar kasih Tuhan juga dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita percaya bahwa Allah yang tak terbatas hidup di dalam kita. Nah, kita memiliki kasih yang tak terbatas. Kita percaya pengampunan yang melimpah dan kasih karunia Tuhan yang cukup untuk menuntun kita dalam setiap langkah. Hidup yang penuh kelimpahan dari Tuhan. Mari pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan hal ini. Adalah bagaimana berbagi kasih, mengampuni, dan kita percaya dengan demikian kita menunjukkan bahwa hidup kita di dalam Kristus adalah hidup yang penuh dengan sukacita dan kemuliaan. Di dalam Yohanes 10 dikatakan tadi 10 ayat yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kita percaya kita mempunyai Allah yang tidak terbatas. Kasih-Nya juga tidak terbatas bagi kita. Nah, oleh sebab itu mari pagi hari ini kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Begitu juga pun kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami percaya kami memiliki Allah yang tidak terbatas, besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami akan menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
terbatas kasih-Mu.